hal yang perlu Anda ketahui sebelum membeli Honda Vario 150. Honda Vario 150 merupakan varian tertinggi di lini Vario series. Menjadi salah satu pionir skutik di kelas 150 cm3, dirinya telah mengalami banyak perubahan. Masuk generasi ke-6, penampilannya makin mewah. Apalagi tersedia varian yang menggunakan cat Dove dan emblem timbul. Tak hanya jual tampang, motor bertransmisi otomatis produksi AHM ini juga ditanamkan teknologi canggih. Sebelum membeli, simak 10 hal menarik tentang Honda Vario 150. Varian dan harga. Honda Vario 150 tersedia dalam varian sporty dan eksklusif. Versi sporty memiliki dua pilihan warna, Sporty White Red dan Sporty Black Red. Sesuai sebutannya, masing-masing punya kombinasi cat menarik dengan aksen grafis atraktif. Khusus tipe ini dijual Rp24,715 juta OTR DKI Jakarta. Sementara Vario 150 versi eksklusif terdapat 4 pilihan warna. Seluruhnya menggunakan skema cat matte, eksklusif matte red, eksklusif matte brown, eksklusif matte black dan eksklusif matte silver. Dari semua varian yang ditawarkan, eksklusif matte black tergolong spesial karena pakai pelek dan emblem timbul berkelir gold. Kemudian eksklusif matte silver gunakan 3D emblem merah. Banderolnya Rp24,565 juta OTR DKI Jakarta. Dan khusus eksklusif matte black harganya menjadi Rp24,715 juta OTR DKI Jakarta. 2. Performa mesin dan efisiensi. Mengusung mesin SOH berkapasitas 150 cm3 yang dilengkapi sistem pendingin cairan. Ia juga mengadopsi teknologi SP, Enhanced Smart Power, untuk meningkatkan kinerja mesin menjadi lebih responsif dan irit bahan bakar. Dipadukan pula dengan sistem pembakaran injeksi, PGM-FI. Suatu perpaduan yang memanjakan penggunanya dalam berkendara. Dirinya mampu menghasilkan daya maksimum 13,1 HP pada 8.500 revolusi per menit dan torsinya menembus 13,4 Nm pada 5.000 revolusi per menit. Ukuran bore X-stroke 57,3 x 57,9 mm, dengan rasio kompresi 10:6. Pihak AHM mengklaim bahwa ia memiliki performa tinggi jauh di atas motor skutik lainnya. Diklaim, pada jarak 0-200 meter mampu mencatat waktu 11,9 detik dengan top speed 102 km per jam. 3. Desain. Vario 150 mengusung skutik bergaya sportif, mewah dan punya bodi ramping. Memiliki garis-garis desain tegas di seluruh bodinya. Sistem pencahayaan depannya pakai model dual kin LED headlight. Dilengkapi pula dengan lampu sein menyipit ke bawah dan mengikuti alur tameng depan. Terlihat agresif dan berkelas. Sementara bodi belakang tampak jelas bagaimana pihak AHM menerapkan motif modern. Di situ diisi dengan emblem 3 dimensi. 3D, bertuliskan Vario 150, khusus tipe eksklusif. Kesan elegan pun semakin kuat terlihat dari sisi samping. Sedang tipe sporty diberikan stripping bergaya dinamis dan atraktif. 4. Dimensi. Dimensi yang ringkas menjadi keunggulan yang dimiliki Honda Vario 150 sejak dulu. Dengan panjang 1919 mm, lebar 679 mm, dan tinggi 1062 mm. Tinggi tempat duduknya 769 mm. Jarak sumbu roda 1280 mm. Ground clearance 132 mm dan berat kering 112 kg. Berkat ukuran tubuhnya yang tergolong ringkas, ia lebih mudah diajak bermanuver di jalanan padat. Dan tentunya menjadi kendaraan yang bersahabat untuk menemani mobilitas sehari-hari. 5. Potensi mesin 160 cm3. Beredar kabar kalau Vario 150 berpeluang mendapat pasokan mesin baru. Hal itu lantaran PCX 160 sudah mengaspal di Indonesia. Seperti diketahui, kedua produk andalan Honda ini memang satu platform mesin. Pembedanya hanya di sektor sasis, kaki-kaki dan juga tampilan. Meski tidak secara langsung, pihak AHM mengatakan kalau peluang Vario bermesin 160 cukup besar. Tapi kembali lagi, menurut mereka semua harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan konsumen.
Bila hal itu benar direalisasikan, berarti nantinya Vario mengusung mesin SP Plus berkapasitas 156,9 cm3 dengan sistem 4 klep. Jantung mekanis model baru itu dirancang untuk menghasilkan output power yang lebih tinggi. Sekadar informasi, dapur pacu yang tertanam di PCX 160 memiliki tenaga maksimal 15,8 daya kuda di 8.500 revolusi per menit dan torsi puncak di 14,7 Nm pada puntiran mesin 6.500 revolusi per menit. Jika disandingkan dengan generasi lawas, artinya ada peningkatan sekitar 3,4 daya kuda dan torsinya naik 1,9 Nm. 6. Kaki-kaki dan pengereman. Bodinya itu ditopang menggunakan rangka bertipe underbone. Dipadu dengan suspensi depan menggunakan teleskopik dan belakang pakai swing arm yang dimaksimalkan shockbreaker tunggal. Untuk ban depan berukuran 80/90 14 MC 43P dan belakang 100/80 14 MC 48P. Kedua kulit bundar sudah berjenis tubeless. Kaki-kakinya dipercaya mampu meredam getaran dan tetap terasa nyaman dipakai meski di medan berat sekalipun. Buat sistem pengereman dirinya telah disematkan Wafi disc brake berukuran 190 mm di depan dan tromol di belakang. Meski begitu, kehadiran teknologi kombi brake system (CBS) membantu menyeimbangkan pengereman roda belakang dan depan secara optimal. 7. Fitur. Selain CBS, Vario 150 terbaru telah dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan lainnya, seperti side stand switch, yang membuat mesin tidak dapat menyala jika posisi standar dalam kondisi turun. Kemudian brake lock system, menjaga posisi motor ketika dalam keadaan jalan menanjak maupun menurun. Bagasi Vario 150 tergolong besar. Kapasitasnya sampai 18 liter dan dapat menyimpan helm standar serta barang berdimensi kecil. Selain itu terdapat double inner rack yang multifungsi. Dapat digunakan untuk menyimpan barang bawaan seperti botol minum dan sarung tangan. Disematkan pula lampu berteknologi LED di semua sistem pencahayaan. Dilengkapi Smart Key System berwujud remote canggih untuk mengoperasikan kunci stang, menghidupkan mesin. Terintegrasi pula dengan Answer Back System dan Anti-Theft Alarm sebagai fitur keamanan kendaraan dan mempermudah kita mencari posisi motor di tempat parkir. 8. Keunggulan. Desain sporty dengan banyak lekukan tajam menjadi keunggulan pertama yang dimiliki Vario 150. Selain itu, skutik ini bisa dipakai oleh pemula sekalipun. Lantaran tinggi jok cuma 769 mm. Sangat ramah untuk pemilik tinggi di bawah 170 cm. Kaki pun bisa menapak sempurna ke aspal ketika duduk di atasnya. Ini tentu meningkatkan rasa percaya diri pengendara pemula bila bertemu kemacetan. Tampilan panel instrumen canggih, informatif dan lengkap masuk nilai unggul. Indikator yang biasanya ada di kelas skutik premium juga ada padanya, seperti voltmeter yang bisa memantau kondisi tegangan baterai dan indikator pergantian oli. 9. Kekurangan. Walau dirasa pas untuk orang Indonesia, tapi untuk pengendara wanita bisa sedikit menyulitkan. Lantaran tinggi tempat duduk yang ditawarkan masih kurang ramah untuk wanita. Agak menyulitkan karena rata-rata tinggi wanita di Indonesia kurang dari 170 cm. Bagi rider yang memiliki tinggi badan di atas 170 pasti merasa terganggu dengan ruang kaki. Sebab tidak terlalu luas, terutama di bagian lutut yang mudah mentok. Soal performa dirinya masih kalah dengan kompetitor. Jantung mekanis Vario 150 cuma bisa mengeluarkan torsi 13,4 Nm pada 5.000 revolusi per menit dan tenaga maksimal 13,1 HP pada 8.500 revolusi per menit. Sementara lawannya seperti Aerox sanggup memuntahkan torsi puncak 13,8 Nm pada 6.250 revolusi per menit dan tenaga maksimal 14,95 HP pada 8.000 revolusi per menit. 10. Pesaing. Banyak yang menilai, kalau Yamaha Aerox 155 pantas menjadi lawan Vario 150. Lantaran punya spesifikasi dan mengadopsi desain sporty. Tapi skutik Honda lebih elegan, futuristis serta fungsional. Walau bodi diberi sudut-sudut tajam, tapi tidak se-ekstrim milik Aerox. Tampangnya lebih kalem dan maskulin. Model jok rata, tak menjadi masalah saat dikendarai berboncengan maupun sendiri.